Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لوالديك إلي المصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. Hadis yang sama-sama kita muliakan dan kita taati Ketua Yayasan Al-Asyar Kecamatan Kebahyang, yang sama-sama kita muliakan dan kita taati petuah-petuahnya, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam, yang sama-sama kita muliakan para ustaz dan ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya lah kita bisa merasakan indahnya, merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketenangan dan penuh kenyamanan. Tidak seperti saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah sana. Mereka berpuasa ditemani dengan ledakan bom dan bersautan suara tembakan. Salat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat ajarannya lah kita bisa merasakan nikmatnya, kita bisa merasakan bagaimana bulan suci Ramadan ini yang banyak sekali berkah. Santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang doa, Nabi yang kira-kira ini ijabah. Nabi yang ngaminkan, yang doa malaikat Jibril. Mungkin sebagian sudah kenal. Hal ini tertuang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar di tangga pertama, kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar amin, amin, amin sebanyak 3 kali." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketahuilah bahwasanya ketika aku hendak naik ke atas mimbar di anak tangga pertama, malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata." Apa kata malaikat Jibril? Katanya, celakalah bagi setiap orang mukmin, bagi setiap hamba yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Apa? Celakalah bagi seorang hamba apabila dia tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Kemudian kata Nabi, setelah 1 tangga pertama aku naik lagi ke tangga kedua, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang mendapati orang tuanya, yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup dan dia tidak masuk surga karenanya. Kata Rasulullah, aku pun berkata amin. Yang tadi, celakalah orang yang ketika bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Amin, kata Rasulullah. Tangga kedua, celakalah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya tapi dia tidak masuk karenanya.
Lalu beliau berkata, kemudian yang ketiga, di tanggal ketiga malaikat Jibril alaihissalam berkata, celakalah orang yang mendengar namaku tapi dia enggan bersalawat kepadaku. Kata Nabi, baik santriwan dan santriwati, doa malaikat Jibril yang pertama yang diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah, celaka bagi setiap hamba yang mendapati atau yang bertemu bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari bulan suci Ramadan ini, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan kepada oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersemangat menyambut bulan suci Ramadan ini, menghidupkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, karena salah satu cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah dengan cara tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan siang maupun malam, menghidupkan siang maupun malam dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dan penuh harapan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lalu. Maka dari itu, mari kita sama-sama bersemangat, mari kita sama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita, amalan-amalan baik kita, supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kedua, celakalah bagi setiap seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi dia tidak masuk surga neraka. Hadirin jemaah rahimakumullah, orang tua adalah salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak dari kita yang durhaka kepada kedua orang tua? Berapa banyak dari kita yang mengabaikan kedua orang tua kita? Berapa banyak dari kita yang tidak mentaati kedua orang tua? Padahal ridha Allah fi ridha walidain, Rasulullah fi sabti walidain. Ridhonya Allah terdapat di dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat di dalam murka kedua orang tua. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini kita muliakan kedua orang tua. Jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita durhaka kepadanya. Karena salah satu jalan kita menuju surga adalah melalui siapa? Orang tua. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, suatu ketika ada seorang sahabat, salah satu pemuda yang datang kepada Rasulullah. Kemudian dia meminta untuk ikut berperang dan meminta saran kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah ibu masih ada di rumah? Apa kata pemuda itu? Ya, masih ada di rumah, sehat. Nabi SAW bersabda, sekarang pulanglah, pulang, jangan ikut berperang. Taatilah ibumu, sayangilah dia, karena surga di bawah kedua telapak kaki ibu. Pulang, tidak usah ikut perang. Taatilah saja orang tua kamu, uruslah saja ibu kamu, karena surga di bawah kedua telapak kaki. Gitu. Doa yang ketiga, kata malaikat Jibril alaihi salam, celakalah orang yang mendengar namaku tapi dia enggan berselawat kepada. Maka kalau dengar nama Nabi Muhammad, maka kita berselawat kepada.
Doa ini mengajarkan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawat kepada Nabi dengan penuh kehormatan. Allah dan malaikat kita bersalawat. Maka kebetulan malam ini, malam Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akthiru alayya minas salati fi yaumil Jum'ah wa lailatil Jum'ah. Faman shalla alayya sallallahu alaihi asyhar." Apa katanya? Berbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat atau di malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat satu kali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Salawat sekali dibalas 10 kali. Di riwayat lain dijelaskan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, di malam Jumat atau di hari Jumat, maka aku akan datang kepadanya menjadi saksi dan aku akan memberikan syafaat kepada dia di hari kiamat. Maka dari itu kita malam Jumat ini khususnya, ya, kebetulan kita malam Jumat, mari kita bersama memperbanyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita